Hashtag ramai-ramai hashtag usir Ricky. Kita hashtag ramai-ramai di sini usir Ricky. Dan apa yang dibagi tahu tadi betul lah. Sebenarnya Ricky ini menjadi satu ikon bagi pendatang. Cerita Ricky ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu yang beredar di sosial media, khususnya di TikTok, mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam konten cerita Ricky dan atau komentar-komentar saya yang dianggap menyinggung sebagian masyarakat Malaysia yang membaca ataupun melihat konten saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan dan Mas Iki. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat dalam lindungan Allah. Dan yang baru gabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share dan subscribe. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di kali ini Mas Farhan dengan Mas Iki sudah balik kerja ya Mas Iki? Ya, balik kerja. Dan banyak ya di TikTok banyak yang ngetek-ngetek tentang orang kemarin itu yang apa itu Mas Iki? Cerita Ricky. Cerita Ricky itu ya. Cerita Ricky. Banyak di kolom-kolom komentar Mas Farhan baca-baca itu suruh usir saja. Suruh balik gitu ya. Karena mungkin sudah menyakiti rakyat Malaysia lah kayak gitu. Sudah menyakiti rakyat Malaysia. Tapi di video beliau kali ini yang sebelumnya itu yang berkolab dengan Abang Amir itu ya Mas Iki. Dia kan sudah kayak berdamai gitu kan? Iya dengan Bang Amir tuh sudah berdamai, tapi dengan rakyat Indonesia, dengan rakyat Malaysia tuh belum, mungkin kayak gitulah. Dan mungkin rakyat Malaysia berpikir kan terlalu ikut campur urusan negara Malaysia lah kayak gitu. Makanya bagi kita, bagi rakyat Indonesia yang berada dimanapun ya, bukan cuma di Malaysia saja, dimanapun nggak usah ikut campur ataupun menyibuk lah hal negara orang kayak gitu ya. Betul. Jadi tujuan kita tuh di sini apa dan apa kayak gitu ya. Kalau Abang Ricky itu kan mengurusi para seperti kita pekerja ya kan. Para pekerja. Jadi urusilah para PMI yang berada di Malaysia, keluhan-keluhan mereka kayak gitu. Jangan ikut mengkritik. Itu salah memang geng kayak gitu. Dan kalau abang Ricky cerita Ricky itu untuk suruh mencontoh negara Malaysia, itu baik lah mungkin kayak gitu. Ambil hal baiknya, buang hal buruknya kayak gitu. Kalau mau contoh kan nggak mungkin ambil hal buruknya, pasti hal baiknya kan. Kayak gitulah Farhan. Iya kan, apa ya Mas Iki, kayak ada juga sebagian TKI, TKW yang apa ya, sekufu dengan orang-orang seperti Mas RI, kayak itulah yang sekufu, yang sependapat. Sebenarnya menurut Mas Farhan memang hal seperti itu tidak patut dicontoh ya Mas? Ya, tidak patut sekali. Tidak patut, buruk lah kayak gitu tidak patut untuk disokong gitu kan? Tidak patut untuk disokong. Karena hanya orang-orang tak waras lah yang menyokong hal seperti itu. Seandainya kan kalau memang betul-betul memang tak boleh lah balik kampung ya. Nak kerja apa gitu kan? Susah kayak gitu. Memang tahu kan dekat Malaysia ni kita memang tumpang cari rezeki. Kerjalah elok-elok macam tu kan? Ya, makanya ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak maka di situlah langit dijunjung kayak gitu kan. Gitu. Mungkin para sahabat dan teman-teman mungkin penasaran kan seperti apa videonya. Kita akan simak sama-sama biar tidak penasaran. Hashtag ramai-ramai hashtag usir Ricky. Kita hashtag ramai-ramai di sini usir Ricky. Dan apa yang dibagi tahu tadi betul lah. Sebenarnya Ricky ini menjadi satu ikon bagi pendatang haram, rakyat negara jiran, terutamanya Indonesia. Sebab apa saya bagi tahu dia menjadi ikon kepada pendatang haram? Apa yang dihujah oleh Ricky mengenai warga-warga Indonesia yang bekerja dalam negara Malaysia ini sama saja seperti mana pendatang haram ini berhujah. Sebagai contoh, Ricky ini bagi tahu bahawa semua bangunan-bangunan yang ada dalam negara kita ini dibina oleh warga-warga asing. Kita tidak nafikan memang oleh warga-warga asing yang diberikan kebenaran dan permit oleh kerajaan. Ini adalah kebenaran. Dan kita bercakap tentang pendatang haram, tetapi Ricky ini membawa satu naratif bahawa pendatang haram juga ada hak di dalam negara kita kerana mereka memajukan negara Malaysia. Inilah pendatang-pendatang haram ini mengambil Ricky punya pandangan pemikiran sebagai tempat rujuk untuk mereka melawan kembali rakyat-rakyat Malaysia yang ada
yang mereka ada dalam negara ini. Ini amat bahaya. Sebab itu kita minta kedutaan Indonesia, manusia yang bernama Ricky ini lebih baik hantar saja pulang, kerana beliau telah mencetuskan satu fenomena yang tidak sihat antara kedutaan Republik Besar Indonesia dengan rakyat Malaysia. Kenapa Ricky ini terlampau galak untuk nak menyentuh isu-isu melibatkan pendatang haram? Kenapa Ricky ini, beliau ini terlampau teruja untuk nak mempertikaikan tindakan-tindakan penguat kuasa kerajaan negara kita ke atas warga asing yang tidak ada dokumen? Ini yang kita nak bagi tahu. Ricky ini bekerja dengan kedutaan Indonesia kah ataupun bekerja dengan kerajaan Malaysia? Kalau beliau bekerja dengan kedutaan besar Indonesia, beliau perlu menjaga negara mereka, bukan membuat satu tuduhan dan kritikan terhadap negara kita. Ini amat bahaya dan sepatutnya gelombang ini terus dibesarkan untuk segera usir Ricky. Selagi mana Ricky ini tidak diusir pulang, selagi itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ricky, pemilik akun media sosial Cerita Ricky, ingin menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf terkait isu yang beredar di sosial media, khususnya di TikTok, mengenai kesalahpahaman yang terjadi dalam konten Cerita Ricky dan atau komentar-komentar saya yang dianggap menyinggung sebagian masyarakat Malaysia yang membaca ataupun melihat konten saya. Saya ingin dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada maksud ataupun tujuan dari saya untuk menyinggung atau melecehkan pihak manapun, terutama Malaysia. Saya Ricky sangat mencintai Malaysia dan menghormati semua aturan yang berlaku di negara ini. Malaysia telah menjadi rumah kedua bagi saya dan saya sangat menghargai banyak teman-teman Malaysia yang saya miliki di sini. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas semua ucapan dan tulisan yang mungkin telah menyinggung atau menyakiti pihak manapun. Saya sangat menyesal jika ada hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Perlu juga saya tekankan bahwa konten-konten Cerita Ricky baik dalam video maupun kolom komentar sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi saya yang tidak ada hubungannya, tidak mewakili dan tidak mengatasnamakan pihak manapun. Saya berharap dari kejadian ini kita semua dapat memulai lembaran baru dengan baik. Ini adalah pembelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dalam berbicara dan merespon komentar dari teman-teman semua di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan saya akan terus berusaha memperbaiki diri. Terima kasih atas pengertian dan dukungan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya sama-sama, dan Bang Iki pun sudah tahulah, memang si kakak JP pun orang yang sekufu, yang dengan dia, yang sepemikiran dengan dia, mensokong dia. Memang dia cakap memang tak ada otak lah. Bukan apa namanya, tidak waras lah, kayak tidak gitu. waras gitu kan. Jadi kita udah memang gak waras lagi lah, kayak gitulah. Kita memang kerja dekat negara orang lain. Harus seperti Malaysia ini memang sudah enggak baik gini banget, Mas Farhan. Apa urusannya orang-orang seperti itu mengurusi negara Malaysia gitu? Lebih baik kita mengurusi negara sendiri kayak gitu. Negara sendiri aja masih kayak gitu. Menyibuk negara orang nih apa gitu faedahnya kayak gitu loh. Kalau orang waras berpikir seperti itu, kalau nggak waras ya akan ya seperti Kokori atau MRI itu ya. Banyak juga ya Mas Iki yang di tek-tek Assalamualaikum. Yang di-tek oleh kakak JP kan. Ya. Kakak JP yang pasal apa ya, Ain Harap. Ain Harap kayak gitu kan. Tadi yang banyak-banyaknya tentang bercakap-cakap tentang Malaysia gitu kan. Jadi untuk saat ini entahlah pendapatnya netizen Malaysia, karena juga sebagian para YouTuber Malaysia ketika
membuat suatu hal di Indonesia kan. Banyak yang dihujat-hujat seperti yang kemarin itu kan, kalau tak datang ke Indonesia takkan tahu seperti itu gitu kan. Kayak itu banyak dihujat-hujat sampai beribu-ribu gitu kan yang mengkomentar. Setelah tahu sekarang ini macam itulah, netizen Malaysia juga tak terima, suruh balik gitu kan Mas Iki. Jadi banyak yang mereaction, bukan yang jangan salah paham ya, bukan yang di Malaysia saja yang mereaction tentang video itu, tapi yang berada di Indonesia juga kecewa gitu. Juga kecewa dan tidak sependapat dengan mereka kayak gitu loh. Ngapain ngurusin hal negara orang kayak gitu. Itu tidak patut lah kayak gitu. Kayak Bang Ray gitu kan. Kayak Bang Ray, kayak pokoknya semuanya Kapten Inupik gitu kan. Dia kan juga kecewa banget gitu. Kayak kecewa banget gitu. Kok ada ngurusin negaranya orang. Dia kan kerjanya di sana cuma ngurusin para TKI. Itu tugasnya apain ke Malaysia kayak gitu kan. Tapi sekarang sudah minta maaf Mas Iki di situ ya, di roomnya, karena banyak di kolom-kolom komentar kan dia kan cuma sama Bang Amir gitu berkolab itu kan. Harusnya buat konten di medianya dia gitu. Sekarang sudah nampak ada permintaan maaf gitu kan. Sudah viral itu, sudah dia baru minta maaf gitu ya. Semoga aja memang dari hatinya itu Mas Iki. Semoga dengan rakyat Malaysia dimaafkan lah kayak gitu ya. Tapi ini pesan buat para orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ya kayak gitu ya. Janganlah seperti dia, jangan mengulangi kayak gitu. Hormatilah warga tempatan, adab harus dijaga kayak gitu ya. Ya betul. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan pamit diri, dan Mas Iki apabila ada kata benda yang silap mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.